Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Selasa 23 Juli tahun 2024. Bacaan untuk permenungan hari ini saya ambil dari Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai dengan 50. Tema yang saya ambil adalah arti keluarga di dalam iman. Sahabat Rema yang terkasih, kalau Anda mendengar kata keluarga, apa yang terlintas di dalam pikiran Anda? Mungkin ada di antara Anda yang menjawab bahwa keluarga itu adalah ayah, ibu, anak, atau misalkan keluarga itu kakek, nenek, ayah, ibu, anak, dan lain sebagainya. Atau mungkin di antara Anda ada juga yang mengatakan bahwa keluarga itu mereka yang hidup dalam satu rumah tetapi memiliki suatu relasi atau ikatan relasi yang signifikan. Signifikan itu artinya penting. Entah itu karena ikatan darah, entah itu karena ikatan emosional dan lain sebagainya. Kalau kita merenungkan bacaan yang hari ini kita dengarkan, Yesus menambahkan satu lagi arti keluarga di dalam iman. Dalam kisah itu diceritakan bahwa ketika Yesus itu berjumpa dengan orang banyak, Yesus sedang berbicara, bercakap-cakap dengan orang banyak. Ibu dan saudara-saudara Yesus juga ada di sana. Dan ketika ada orang menyampaikan kepada Yesus bahwa ibu dan saudara-saudaranya itu ada di luar menunggu Yesus dan lain sebagainya, Yesus selalu mengatakan, "Siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku?" Kurang lebih diceritakan demikian. Apakah ini berarti bahwa Yesus itu menolak Bunda Maria dan saudara-saudaranya? Tentu saja bukan, tetapi Yesus ingin menyampaikan bahwa ada keluarga di dalam iman, di mana mereka yang melakukan kehendak Bapa itu juga bisa disebut sebagai saudara, sebagai keluarga. Artinya di dalam iman, mereka yang melakukan kehendak Bapa adalah keluarga kita. Dalam arti yang lebih luas kita bisa menyampaikan bahwa siapapun yang ada di sekitar kita yang sama-sama melakukan kehendak baik, sama-sama melakukan kebaikan, sama-sama menjalankan iman, sama-sama menghayati iman Kristiani dan lain sebagainya, mereka adalah keluarga kita. Kurang lebih Yesus mau menyampaikan seperti itu. Lalu di manakah kita bisa melihat kehendak Bapa di dalam kehidupan kita? Sebetulnya tidak begitu jauh kita bisa mencari dan menemukan kehendak Bapa, kehendak Allah di dalam hidup kita sehari-hari. Karena kehendak Allah itu ada di dalam kitab suci. Oleh karena itu keluarga-keluarga Kristiani, orang beriman Katolik senantiasa diajak untuk mencari kehendak Bapa itu melalui kitab suci, melalui sabda Allah sendiri. Oleh karena itu saya mengajak keluarga-keluarga Kristiani, mari kita mulai kembali membuka kitab suci kita. Ya, kitab suci tidak hanya disimpan rapi di rumah, kemudian disimpan di dalam lemari, diberi bungkus atau sampul lah maksud saya, seperti itu terus kemudian disimpan. Oh, ini sabda Allah. Tetapi cara terbaik kita untuk menghargai sabda Allah itu adalah dengan membaca, merenungkan, dan mewujudkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehendak Allah itu buahnya selalu kebaikan, dan syarat kebaikan itu selalu memuat dua hal. Yang pertama adalah tujuan yang ingin kita capai itu adalah baik, dan cara atau sarana yang kita pakai untuk meraih tujuan yang baik itu tentu dengan cara yang baik, melalui sarana yang baik pula. Itulah yang kita renungkan hari ini, dan semoga Allah senantiasa memberikan berkat
di dalam hidup kita masing-masing. Semoga Allah juga melimpahkan berkat bagi keluarga-keluarga Kristiani di dalam upaya mereka untuk melaksanakan kehendak Bapa. Karena dengan melaksanakan kehendak Bapa itulah kita semua adalah saudara. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.